Video ini akan ngebahas laptop 5 jutaan terbaik yang bisa kamu pilih di bulan Agustus sampai September 2025. Yo guys, Ragadget bersama Rahkrisna di sini, dan kali ini kita kembali membahas rekomendasi laptop 5 jutaan terbaik yang bisa kalian pertimbangkan di bulan Agustus sampai September 2025. Dan seperti biasa juga ya, kita akan langsung ngebahas 5 laptop sekaligus, yang mana tentunya udah hadir dengan keunggulannya masing-masing. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan preferensi kalian, baik itu dari segi brandnya, dari segi speknya, atau mungkin dari segi harganya. Karena meskipun 5 jutaan kita udah bisa bagi juga ya, yang mana ada laptop yang 5 jutaan kecil, ada yang udah hampir nyentuh di 6 juta. So pastikan kalian simak videonya sampai habis, atau kalau kalian mau tahu laptopnya apa aja silahkan pakai chapter juga bisa, ataupun link dari YouTube Shopping. Dan terima kasih buat yang sudah subscribe biar bisa mendapatkan rekomendasi menarik lainnya. Oke, kita langsung aja ke nomor yang pertama. Laptop 5 jutaan terbaik Agustus 2025 yang pertama adalah Tecno Megabook K16s. Buat kamu yang lagi nyari laptop layar gede dengan performa terkencang di kelas 5 jutaan, dikit lagi 6 juta, ini adalah salah satu laptop yang wajib jadi pilihan utama. Yes, dia hadir dengan layar lega 16 inch IPS dengan resolusi Full HD Plus dan color gamut di 75% sRGB. Layar yang udah nyaman banget buat dipakai sehari-hari ataupun nonton film di malam hari. Performanya juga yang terkencang karena dia hadir dengan CPU AMD Ryzen 5 7430U dengan grafis AMD Radeon dan SSD 512GB M.2 NVMe Gen 3. Kombinasi speknya ini udah oke banget buat menunjang berbagai kebutuhan, baik itu buat kerja maupun kuliah. Dan tentunya buat sekolah. Soalnya performanya ini udah bagus banget guys, apalagi hanya sekedar buat kebutuhan anak SMA. Apalagi RAM-nya udah dikasih langsung 16GB DDR4 3200 MHz dual channel. Beh, makin lancar lagi deh tuh buat nugas ataupun belajar bareng di ChatGPT. Bang, kalau gaming gimana? Nah, soal gaming juga bisa guys, karena laptop ini masih bisa jalanin game kayak GTA 5, Valorant, atau Genshin dengan cukup lancar. Dan tentunya dengan settingan yang disesuaikan. Intinya ya, jangan rata kanan ya deh ya. Oke. Layar 16 inch dari Megabook bikin laptop ini jadi agak berat jika kita bandingkan dengan laptop 14 inch lainnya. Beratnya mencapai 1,76 kg dengan tebal di 1,77 cm. Agak pegal sih ya kalau dipakai jalan-jalan, cuman kalau kalian makainya ini atau bawanya cuma sekedar ke sekolah, habis itu bisa langsung pulang, beratnya ini masih oke lah. Hikmah dari layar gedenya, Tecno jadi bisa ngasih baterai jumbo 70 Wh yang bisa tahan hingga 10 jam pemakaian. Opsi upgrade-nya ini udah lengkap, begitu juga port yang diberikan. Laptop 5 jutaan terbaik yang kedua adalah Asus VivoBook Go 14 E1404FA. Pilihan aman buat teman-teman yang butuh laptop untuk jangka panjang tanpa perlu khawatir berlebihan. Soalnya ini adalah laptop dari Asus yang mana udah sangat terkenal dengan kebandelan dan keawetan produknya. Meskipun nggak sekencang Tecno tadi, performa VivoBook untuk dipakai kuliah ataupun sekolah masih tergolong mumpuni. CPU-nya dia pakai AMD Ryzen 3 7330U dengan AMD Radeon 610M, RAM-nya 8GB LPDDR5 dan storage-nya 512GB M.2 NVMe. Udah aman lah buat dipakai nugas, nyatat pengeluaran di Google Sheet, ataupun bikin presentasi di Canva, atau mungkin belajar ngedit di Photoshop. Bentar, kalau Photoshop kan belajar ngedesain. Nah, itu dah maksudnya, belajar ngedesain. Mau hiburan tipis-tipis juga masih bisa, karena dia bisa dipakai buat main game Valorant atau Dota 2. Yang nggak bisa tuh MacBook. Ya nggak apa-apa guys, kan ini laptop buat kerja. Oke. Beralih ke sektor layar, VivoBook Go 14 E1404FA hadir dengan layar 14 inch Full HD dengan panel TN. Resolusinya sih udah bagus ya, cuman kenapa panelnya masih TN ya kayak?
Well ya, untuk kelas 5 jutaan masih bisa dimaklumi, apalagi kan ini dari brand global. Yang penting resolusinya udah Full HD, udah cukup lah buat kebutuhan sehari-hari. Baterai 42 Wh-nya tergolong cukup aja karena bisa bertahan sekitar 7 jam pemakaian ringan. Soal ergonomis, laptop Asus ini tergolong ringan di 1,38 kg dengan tebal 1,79 cm. Untuk RAM sayangnya nggak bisa di-upgrade, tapi SSD-nya masih bisa diganti. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Laptop 5 jutaan terbaik yang ketiga adalah Axio Hi-Five AMD X52. Another laptop lokal dengan spek yang nggak masuk akal. Bayangin aja guys, dia udah berani ngasih CPU AMD Ryzen 5 7430U dengan AMD Radeon Vega 7, SSD 256GB M.2 NVMe, dan yang paling jos adalah RAM 16GB DDR4 3200 MHz. Dan semua spek tersebut bisa kita dapatkan di harga 5,6 jutaan aja saat video ini kita buat. Artinya ya worth it banget lah. Nice. Dipakai kerja atau belajar udah pasti mumpuni. Asal ya kerjanya bukan sebagai data scientist ya, itu beda level itu. Ya tapi kalau buat kebutuhan anak sekolahan ataupun mahasiswa marketing bisnis gitu, spek dari Axio Hi-Five AMD X52 ini udah tergolong lebih dari cukup. Main game juga bisa guys, mirip-mirip lah kayak si Tecno Megabook tadi. Artinya ya buat main game AAA yang nggak terlalu berat kayak GTA 5 atau Far Cry 5, laptop ini masih bisa ngejalanin. Yang nggak bisa dijalanin itu hubungan sama dia. Untuk layar, Axio Hi-Five AMD X52 dibekali layar 14 inch IPS LCD dengan 63% sRGB. Layar yang tergolong nyaman buat keseharian. Buat maraton film juga udah asik berkat baterai 45,6 Wh yang bisa bertahan sekitar 9 jam pemakaian. Terus kalau mau dipakai nongki atau kerja kelompok, bobot 1,1 kg-nya dengan tebal 1,94 cm-nya juga masih tergolong nyaman di pundak. Asal jangan digendong mulu ya Pak laptopnya. Kalau itu sih mau seringan apapun digendong 6 jam sih berat ya. Oke. Opsi upgrade ada 2 slot RAM yang masih bisa kita ganti dan ada 1 slot SSD yang juga bisa kita ganti. Terakhir portnya lengkap dengan HDMI dan tentunya Type-C. Laptop 5 jutaan terbaik selanjutnya adalah Acer Aspire Lite AL1. Bisa dibilang laptop dari Acer ini adalah pesaing yang fair untuk laptop Asus tadi. Soalnya dia hadir dengan spek yang mirip-mirip, tapi dia datang dari kubunya Intel. Yes, Aspire Lite pakai CPU Intel Core i3 1215U dengan Intel USD Graphics, RAM 8GB DDR4 3200 MHz, dan SSD-nya 512GB M.2 NVMe. Kalau kita lihat dari data Nano Review, i3 1215U lebih kencang sekitar 40% jika kita bandingkan dengan Ryzen 3 7320U. Nah, kalau soal efisiensi, di sini keunggulannya ya, karena i3 1215U punya efisiensi daya atau kayak gampangannya lebih hemat daya sekitar 15% dibanding si Ryzen 3 tadi. So ya, kalau kamu pilih performa yang lebih kencang ya pilih Acer. Kalau mau baterai yang lebih hemat harusnya pilih Asus. Harusnya ya. Tapi nyatanya Aspire Lite ini hadir dengan baterai yang jauh lebih besar juga, 57 Wh. Alhasil untuk daya tahannya ini masih tergolong menyaingi, bahkan sebenarnya sedikit lebih awet karena dia bisa tahan sekitar 9 jam pemakaian ringan. Kalau begini mah mending Acer nggak sih? Oke. Selain performa, layar juga menjadi keunggulan dari laptop Acer ini. Dia hadir dengan layar 14 inch IPS beresolusi Full HD Plus atau WUXGA. Sedikit lebih tajam dari laptop-laptop 14 inch yang ada pada list video ini. Soal ergonomis, laptop Acer ini punya bobot 1,5 kg dengan tebal 1,89 cm. Opsi upgrade-nya juga lengkap, ada 1 slot RAM tambahan dan 1 slot SSD M.2 kosong. Terakhir, portnya udah lengkap, bahkan sudah ada micro SD card reader-nya. Laptop 5 jutaan terbaik yang terakhir adalah Lenovo IdeaPad Slim 3.
Oke, kita punya pilihan alternatif buat kalian yang masih pengen dapetin laptop dari brand global, tapi tetap lancar buat keseharian. IdeaPad Slim 3 hadir dengan spek yang juga nggak kalah oke buat kebutuhan sekolah maupun kuliah non-teknik. Maksudnya kayak yang kerjaannya nggak berat-berat lah. Contoh kerjaan yang berat tuh maksudnya kayak coding mobile app, 3D design, atau editing video 4K. Ya, kayak bikin laporan di Microsoft Word, nugas-nugas di Excel, ataupun tugas-tugas lainnya lah ala-ala anak bisnis atau marketing gitu, tentunya udah lancar kok dijalankan di laptop ini. Soalnya dia udah pakai CPU Intel Core i3 1215U dengan Intel USD Graphics, RAM-nya di 8GB DDR4 3200 MHz, dan SSD-nya 512GB NVMe Gen 3. Bang, itu bisa main game nggak? Ya, tergantung game yang dimaksud sih. Kalau yang dimaksud adalah kayak Valorant atau CSGO, ya jawabannya masih bisa. Selebihnya ya mending nabung dikit, soalnya di 6 jutaan kita udah bisa dapetin laptop yang jauh lebih oke buat gaming. Ngomongin soal layar, IdeaPad Slim 3 dibekali layar 14 inch Full HD dengan panel TN. Lagi-lagi panel TN ya, cuman ya udahlah ya, 5 jutaan mungkin memang masih wajar. Yang penting, bobot laptopnya ini masih enak buat dibawa, 1,43 kg dengan tebal 1,99 cm. Cuman karena laptop ini slim, dia juga secara baterai tergolong slim, karena kapasitasnya cuma di 38 Wh, yang mana bisa bertahan sekitar 5-6 jam pemakaian ringan. Untuk portnya sendiri udah lengkap dan bisa kalian cek aja di pojok kanan atas ini. Dan dari segi opsi upgrade, dia juga masih ada slot RAM dan SSD yang bisa kita ganti. Yo guys, itu dia 5 laptop 5 jutaan yang bisa kalian pertimbangkan di pertengahan tahun 2025. Khususnya di bulan Agustus sampai September tahun ini. List lengkap dari 5 laptop tadi bisa kalian cek aja di keranjang YouTube Shopping. Cara aksesnya tuh bisa lewat chapter yang ada di sini, ataupun bisa lewat deskripsi. Kita juga udah kasih kayak timestamp-nya gitu ya, di menit berapa aja keranjangnya itu muncul. Dan ketika muncul harusnya kalian bisa lihat aja di bagian atas judul videonya. Itu nanti kayak ada link, kalau kalian klik akan kelihatan 5 list laptopnya. Dan tentunya beserta dengan harga terbaru. Kalau kalian masih punya pertanyaan, saran, atau apapun, silahkan drop juga di kolom komentar. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video... Bentar. Subscribe dulu. Oke? Thank you udah yang sudah subscribe. Kita langsung ke video berikutnya. Silahkan ditonton. Bye.